Alasan yang pertama, li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Kebaikan itu kumpul di bulan Ramadan. Bukan hanya kebaikan itu kumpul, pas subhanallah, Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk bisa melaksanakan amal-amal soleh yang wajib maupun yang sunnah. Padahal sebelumnya nggak ada kemampuan kita untuk menjalankan. Salah satu contoh, makanya jangan ente sepelekan yang namanya sholat sunnah taraweh. Jangan. Kenapa? Sholat sunnah lain ada di bulan-bulan lain. Witir, ada nggak di bulan Muharram? Ada nggak di bulan Sya'ban? Ada. Duha, ada nggak di bulan Safar? Ada nggak di bulan Dzulhijjah? Ada. Tapi Ramadan ada di bulan lain? Ada. Adanya hanya di bulan berarti yang nggak ngerjain terawih rugi apa enggak? Rugi apa enggak? Awas. Kalau ente ngaji jangan bilang nggak apa-apa sunnah ini, jangan. Orang jangan suka istighfar lil ahkam. Jangan suka menganggap ringan hukum meskipun itu sunnah. Kenapa? Orang nanti ngentengin yang sunnah, lama-lama ngentengin yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahra siyam lil mu'minin, wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para asatiz, para habaib, para tokoh masyarakat, para orang tua dan seluruh para sepuh bini sepuh, terutama guru kita Ustadz Usman Albina, guru kita Ustadz Taufik Hidayat, tak lupa guru kita Ustadz Suhaimi, dan alhamdulillah hadir pada majlis tawakuf ini guru kita Al-Habib Mustafa bin Ali Al-Attas, Al-Habib Fuad bin Hussein Al-Idrus, serta para asatid lainnya yang kita doakan guru-guru kita semua semoga selalu dalam lindungan Allah, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan senantiasa kita semua Allah berikan keberkahan dari ilmu yang selalu kita pelajari dari guru-guru kita. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini saya bersyukur kepada Allah akhirnya sampai juga bersilaturahim di kediaman guru kita Ustadz Usman. Begitu pula berjumpa dengan para guru yang ada di sini, dengan guru kita Ustadz Suhaimi. Mudah-mudahan perjumpaan kita, perkumpulan kita bukan hanya di dunia, tapi kelak Allah kumpulkan kita di surganya bersama-sama. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, seia sekata dengan tadi yang guru kita Ustadz Taufik Hidayat sampaikan, bahwa segala sesuatu itu mesti ada persiapan, meskipun selalu kita mengalami dan menghadapinya. Karena apa? Karena memang makin ke depan segala sesuatu, terutama tantangan, bukan makin ringan, makin berat. Begitu pula dengan yang namanya ibadah puasa. Walaupun setiap tahun Allah kasih kesempatan pada kita, tetap kita ingin memperbaiki agar kualitas puasa kita di bulan Ramadan lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Saudara, di dunia sepak bola itu kan ada bintang, betul nggak? Oh, sekarang di MU ada siapa? CR7. PSG ada siapa? Bambang Pamungkas. Ada Messi, ada Neymar, ada siapa lagi? Nah, ya. Nah, hadirin jemaah sekalian, kita lihat sekelas CR7, sekelas Lionel Messi, itu kan untuk pertandingan krusial, final, itu kan udah biasa, langganan, betul nggak? Betul, langganan. Selalu mereka itu menghadapi, selalu mereka itu merasakan pertandingan krusial.
Tapi nggak mentang-mentang. Pertama karena nama besarnya, sering dapat yang namanya penghargaan sebagai pemain terbaik dunia, pemain terbaik ini dan lain sebagainya. Tapi ketika mendekati waktu krusial dan pertandingan, mereka nggak pernah absen. Maaf, coach. Maaf, pelatih. Saya nggak ikut latihan. Kenapa? Saya sering ikut Liga Champion. Saya sering ikut yang namanya final. Ada nggak kayak begitu? Nggak ada. Selalu dia ngikut. Walaupun mungkin formasinya dia tahu, triknya dia tahu, tapi tetap nggak mentang-mentang termahal di dunia kemudian menyepelekan seorang pelatih. Tidak. Kenapa? Memperbaiki performa, memperbaiki permainan dan kualitas. Seperti itu saudara. Nah begitu pula dalam kita menghadapi bulan suci Ramadan yang mudah-mudahan tahun ini Allah sampaikan umur kita di dalamnya. Tadi guru kita sudah menyampaikan saudara. Yang pertama yang dikhitab itu orang yang beriman. Padahal hamba Allah bukan hanya orang yang beriman. Yang kafir juga hamba Allah. Yang musyrik juga hamba Allah. Ahli maksiat juga hamba Allah. Yang zalim juga hamba Allah. Tapi kenapa yang dikhitab, yang diperintah untuk menjalankan ibadah puasa adalah orang yang beriman? Karena memang Allah Maha mengetahui. Hanya orang-orang yang berimanlah yang standby di dalam mendengar plus melaksanakan perintah Allah tanpa mengkalkulasi ada untung atau ruginya. Lain ke orang munafik. Makanya bedanya orang yang beriman itu tadi ketika mendapatkan perintah Allah, jawaban mereka sami'na wa ta'na. Tapi kalau munafik, sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami bantah, kami maksiat. Nah hadirin jemaah sekalian, kenapa orang yang beriman dengan etikat yang jazim, segala perintah Allah itu nggak ada yang mengandung mudorot ataupun bahaya. Nggak ada. Apapun itu bentuknya. Cuma terkadang manusia saja yang negatif thinkingnya telah mendominasi. Dalam sejarah puasa, ada nggak kira-kira orang gara-gara puasa jadi mati? Ada nggak? Ada nggak orang puasa jadi mati? Ada nggak bulan puasa orang mati? Ada. Nokah aja. Awas lo kena prank lo. Padahal sengaja kita melaporkan, ya kan? Min tulu'il fajr shadiq ila ghurubi syams, dari mulai waktu subuh sampai terbenam matahari berapa jam tuh? 13 jam, 14 jam. Kan begitu. Sengaja itu yang sahur. Gimana yang nggak sahur? Tapi nggak ada yang mati. Cuma bedanya yang sahur nggak sahur tadi nilai kekuatannya doang. Kalau nggak sahur ketahuan jam 10 udah ngap-ngapan. Ke kamar mandi masjid atau musola kirain pengen wudhu, nggak tuh kagak nyiram pala biar adem. Masuk ke musola kirain pengen duha, kagak setel kipas angin. Wah, apalagi ada AC full. Betul nggak? Bocangon ngeliat lagi itu mah puasa gue 2 hari juga kuat katanya. Nah saudara, hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang beriman nggak pernah takut, selalu sam'an wa ta'atan. Kami dengar, sami'na wa ta'na, dan kami patuhi perintah Allah. Nah hadirin ma'asyiral muslimin, jadi persiapan itu perlu. Supaya apa? Supaya lebih meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Apa sih persiapan-persiapan ini? Dan memang ada apa di bulan Ramadan? Sehingga kita membutuhkan persiapan yang sangat ekstra. Tadi guru kita sampaikan hadisnya. Lau ta'lamu ummati. Ini pakai isyarat. Jikalau umatku mengetahui. Ma fi Ramadan. Baik itu balasan, fadilah dan keutamaan. Ma fi Ramadan. Apapun yang ada dalam Ramadan. Latamannau. Langsung tuh. Ya, asalnya tamannauna. Huzifatun nun li'annahu yakunu fi'il jawab. Dibuang nunnya, kenapa? Jadi kedudukannya sebagai fi'il jawab. Pasti mereka itu berangan-angan apa? Antakuna sanatu, setahun penuh itu 12 bulan kulluha Ramadan. Semuanya jadi bulan Ramadan. Makanya kalau tahu, makanya jawabannya nggak la Allah, jadi la tamannau. Ya, ada lit taroji, ada lit
litamani, litaroji, sesuatu yang mungkin dan bisa. Kalau tamannau, ya nggak bisa saudara. Makanya tadi boro-boro mau ngarepin yang namanya setahun penuh jadi bulan Ramadan. Terkadang maaf ada candaan di tengah masyarakat, puasa baru 1 hari ngomong, lebaran tinggal 29 hari. Ada nggak kayak begitu? Mil, ada nggak Mil? Ada nggak Mil? Pengalaman masa lalu. Iya, kirain minta jadwal imsakiyah buat apaan? Katanya buat begitu lebaran. Puasa baru sehari. Itu juga baru setar sahur. Lebaran tinggal 29 hari. Gila. Nah yang ngomong gini minimal Wadimor 2 setel dia punya. Bukan tanpa alasan saudara. Alasan yang pertama li'annal hasanata fihi mujtami'atun. Kebaikan itu kumpul di bulan Ramadan. Bukan hanya kebaikan itu kumpul, pas subhanallah, Allah Ta'ala berikan kita kekuatan untuk bisa melaksanakan amal-amal soleh yang wajib maupun yang sunnah. Padahal sebelumnya nggak ada kemampuan kita untuk menjalankan. Salah satu contoh, makanya jangan ente sepelekan yang namanya sholat sunnah taraweh. Jangan. Kenapa? Sholat sunnah lain ada di bulan-bulan lain. Witir, ada nggak di bulan Muharram? Ada nggak di bulan Sya'ban? Ada. Duha, ada nggak di bulan Safar? Ada nggak di bulan Dzulhijjah? Ada. Tapi Ramadan ada di bulan lain? Ada. Adanya hanya di bulan berarti yang nggak ngerjain terawih rugi apa enggak? Rugi apa enggak? Awas. Kalau ente ngaji jangan bilang nggak apa-apa sunnah ini, jangan. Orang jangan suka istighfar lil ahkam. Jangan suka menganggap ringan hukum meskipun itu sunnah. Kenapa? Orang nanti ngentengin yang sunnah, lama-lama ngentengin yang lain. Ah, main judi haram ini kan gila. Kalau udah ngomong kayak gitu gila. Pak, dulu lo suruh sekolah kagak mau. Sekarang dikit-dikit nyari buku kosong, oret-oretan. Gue kira belajar matematik, mecahin rumus, nggak taunya ngejak togel. Haram pak. Ah, haram ini tuh. Kalau udah kebiasaan, jangan meringankan. Kalau kita belum bisa ngerjain, udah doain aneh dong biar bisa istiqomah mengerjakan yang sunnah. Tuh, satu. Terawih nggak ada di bulan lain kecuali ada di bulan Ramadan. Luar biasanya, perut masih dalam keadaan lapar, tenggorokan masih kering. Tapi saudara, maaf, kita nggak mau kenyang-kenyang perut kita. Kenapa? Ntar ada terawih. Tapi yang hebat kalau terawih, saya yakin bukan bapak-bapak, tapi ibu-ibu. Saudara, jam 7, setengah 6 sejadah mukena udah nyampe di musola. Betul bu? Betul bu? Betul bu? Nggak tahu datang bulan saudara. Ya, tumpah. Nah hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah tuh. Maaf sebelumnya. Biasanya sebelum Ramadan ini lambung kita, perut kita jam berapa udah kenyang? Minimal habis maghrib udah kenyang. Betul nggak? Habis maghrib minimal udah kenyang nih. Habis isya, ya tergantung kalau ada kondangan. Betul nggak? Kapan lagi perbaikan gizi kan begitu? Minimal habis isya udah kenyang perut kita. Tapi maaf, perut yang dari pagi udah kita masukkan makanan dan minuman. Begitu mau maghrib kita makan lagi. Selesai maghrib udah kenyang perut kita. Maaf sebelum Ramadan nih. Coba renungkan. Adakah di antara kita yang mampu setelah sholat isya mendirikan sholat sunnah 20 rakaat? Tolong jangan jujur. Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah nggak? Jangan pura-pura. Pernah nggak? Nggak pernah. Jangankan 20, witir dah. Nggak usah yang banyak, 3. Pernah nggak? Pernah nggak? Jangankan witir, badi aja kadang-kadang. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang nggak ngerjain. Tuh saudara. Makanya tadi syaratnya lau ta'lamu. Luar biasa. Yang wajib dilipat gandakan, yang sunnah diberikan pahala wajib. Tuh saudara. Dan yang hebatnya lagi di bulan Ramadan itu, kita ini menjadi orang yang sangat disiplin waktu. Sebelum Ramadan rata-rata waktu yang nungguin kita. Udah azan, udah baca sholawatan, iya kan? Belum datang juga.
Tapi di bulan Ramadan disiplin waktu. Kita yang nungguin waktu. Terutama, wow, itu waktu idola. Itu waktu idola. Betul nggak? Beloman juga. Beloman. Colong TV channelnya yang maghribnya duluan. Cari TV yang channel maghribnya duluan. Gila, sampai kayak begitu orang. Tapi yang hebatnya adalah pemandangan yang sangat langka. Kalau zuhur orang melek, asar orang melek, apalagi maghrib orang udah melek. Yang hebat subuh. Subuh kita tungguin waktunya. Itu pemandangan langka. Padahal sebelum Ramadan, paling banter as-salatu khairun minan naum, kita baru bangun. Terkadang karena subuh masih pagi, 4:30, wah, kita main hitung-hitungan sama Tuhan. Ah, masih gelap ah. Coba bayangin saudara. Ada orang kayak begitu. Subuh udah ajan dibangun, masih gelap ah, tutup lagi. Begitu udah terang, dia malu, tapi sholat juga. Di jendelanya ditutup lagi, lampu dimatiin. Kenapa begitu? Tuhan beta tipu katanya. Allah. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Tuh, subuh kita tungguin waktunya. Betul nggak? Betul nggak? Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kebaikan-kebaikan semua kumpul. Al-Qur'an yang sebelum Ramadan jarang kita kebet. Ya, jarang kita kebet. Tapi di bulan Ramadan pokoknya kita nggak pengen ketinggalan. Minimal satu waktu, 1 juz. Kita berusaha minimal banget. Dalam 1 bulan sekali hatam, minimal. Nggak mau ketinggalan. Itulah kita terkadang, ya, terhadap amal saking semangatnya semua waktu kita beri. Tapi sayang nggak continue. Begitu Syawal habis-habisan ditinggalin. Ya, betul. Makanya setelah Ramadan nama bulan namanya bulan Syawal, peningkatan. Mestinya ada peningkatan iman, peningkatan takwa, peningkatan kualitas dalam beramal. Salah satu contoh, kalau Ramadan subuh 4:30, jam 4 kita udah masuk ke masjid. Begitu keluar Ramadan, masuk Syawal, peningkatan. Subuh 4:30, jam 3 masuk masjid. Bisa? 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 Ah, jam pura-pura bisa? Ya, jangankan ente marbot aja belum bangun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu doa-doa kita diijabah oleh Allah. Makanya isi itu di antara waktu yang mustajab dalam bulan Ramadan itu, di antaranya ya, kapan? Yaitu menjelang kita berbuka puasa. Makanya sayang tuh kalau di masjid diajarkan buka bersama, tapi tadi nggak ada doa. Padahal itu waktu mustajab. Makanya isi dengan zikir. Mau berapa orang isi dengan zikir. Ya munajat, minta kepada Allah. Kenapa? Nabi Allah Musa alaihissalam itu pernah munajat kepada Allah. Dalam munajatnya beliau sampaikan, Ilahi hal akramta ahadan mislama akramtani haitsu asma'tani kalamak. Ya Allah, ada nggak sih makhluk yang lebih mulia dari aku? Kenapa? Nabi Musa merasa lebih mulia karena merasa langsung diajak bicara oleh Allah. Makanya Musa kalimullah. Allah bilang, ya Musa inna li'ibadan ukhrijuhum fi akhir zaman wa ana akunu aqraba ilaihi minka. Ya Musa inni kalamtuka wa baini wa bainak sab'una alfa hijab. Ya Musa law samat ummatu Muhammad wasfarrat alwanuhum wa biyaddat syafahuhum arfa'u tilkal hujub waqtal iftar. Musa, ketahuilah, ya aku berfirman kepadamu, tapi ingat masih ada hijab, 70.000 hijab. Ketahuilah wahai Musa, aku memiliki hamba yang nanti akan aku keluarkan di akhir zaman. Keberadaan mereka akan aku muliakan dan dengan datangnya bulan Ramadan. Seandai kata mereka ketika datang bulan Ramadan lalu mereka berpuasa, efek dari puasa isfarrat alwanuhum wa biyaddat syafahuhum. Orang kalau puasa isfarrat alwanuhum, pucet. Pucet kan orang puasa kan? Pucet. Itu yang sahur. Gimana yang gak sahur? Pucetnya ke ubun-ubun. Ya kan? Yang sahur.
Tuh, ada yang sahur tapi lemes juga. Kenapa? Sahurnya telat. Kenapa? Enggak sengkap jisokam. Betul nggak? Ih, orang lain Pak. Orang lain makan iya tapi nggak apa? Nggak ngudut umpamanya. Wah, ada yang kurang. Waduh, ini mulut kayak tabukin Cina katanya nih. Ya ada orang yang bego begitu Pak. Begitu bangun imsak. Kan imsak masih boleh makan. Masih boleh sahur. Ya nggak? Cuma di antara pilihan. Makan dulu, ngerokok dulu. Makan dulu, ngerokok dulu. Saking begonya, yang kanan makan, yang kiri ngisuk. Nggak tahu jajan subuh, belum minum. Masya Allah. Itu sengsara abadal abidin. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Nah hadirin jamaah sekalian, Allah nyatakan, wahai Musa, ketahuilah jikalau mereka berpuasa, dengan puasa pucat menguning kulit mereka, wabiyatas syafahum, mulut mereka kering menjadi putih karena nggak ada air yang masuk ke dalam tubuhnya. Allah bilang, arfa'u tilkal hujub waqtal iftar. Itu hijab sebanyak 70.000 yang membatasi seorang hamba dengan Allah. Allah angkat sehingga doa diijabah oleh Allah. Minta di situ pokoknya. Ustaz, kita jomblo, boleh nggak minta pasangan? Minta, minta. Ustaz, yang udah punya pasangan boleh minta. Betul nggak? Iya, ambil ada nih. Betul. Dua ambilnya. Iya. Minta sama Allah gitu. Cuma kalau minta sama Allah ya tadi kita jomblo minta pasangan yang sesuai. Itu. Ustaz, bukankah Allah mengabulkan minta apa aja? Silakan. Minta cuma tadi. Iya kan? Minta sama Allah. Ya Allah. Kalau lebaran masih sendiri ya Allah. Nggak enak kayaknya Allah, pengen banget Ramadan nih. Sahur ada yang nyediain. Buka ada yang nyiapin. Makan belepotan ada yang ngelabe. Yeah! Cebong hanyut. Coba lihat saudara. Enak gak? Enak. Sahur ada yang bangunin. Ya kan? Papa mau sahur dulu apa pertandingan dulu? Emang boleh Ustaz? Lah boleh kalau malam mah. Betul? Boleh kalau malam. Maksudnya kebablasan aja. Nah hadirin jemaah sekalian, minta sama Allah. Cuma tadi diukur dengan kemampuan kita. Ya Allah, masih sendiri ya Allah, berikan aku jodoh ya Allah. Tapi ya Allah, kalau bisa ya Allah. Kalau bisa ya Allah. Siapa? Kalau bisa ya Allah. BCL ya Allah. Ya BCL. Beli bedaknya kedodoran loh. Bukan Allah nggak bisa ngasih, lu bisa. Bisa. Lo ngambil beat aja 2 bulan bebas. 3 bulan gak berani lewat Pemda. Kenapa? Mata lang nungguin. Iya, ya Allah, berikan aku pasangan hidup yang terbaik menurutmu ya Allah. Gitu. Ya, temannya bilang, lu sebelah kanan lu, tetangga lu bukan cakep. Cakep sih, iya kenapa? Cuma tangannya kitilan. Minta sama Allah. Ya, anak remaja, santri-santri yang mungkin udah lulus sekolah, pengen kerja, minta sama Allah. Ya Allah, sudah lulus sekolah ya Allah, sekarang saya ingin melamar ya Allah, mudahkan ya Allah. Bukakan pintu, ya, pimpinan daripada perusahaan ini untuk bisa menerima aku sebagai karyawannya ya Allah. Aku sih nggak muluk-muluk ya Allah, pokoknya gaji sebulan 30 hari saya terima ya Allah. Betul? Minta sama Allah, betul? Kapan? Ketika menjelang berbuka. Begitu maghrib tiba, baru apaan? Baca doa. Doa apa? Hah? Doa? Doa makan dulu. Kenapa? Kan belum dibatalin. Begitu udah dibatalin, sunah tuh makan pakai, buka pakai korma. Punya korma? Punya korma? Beli kok belum? Nungguin hadiah belum? Iya, sebulan penuh korma kagak ada, buras melulu. Ambil sunahnya, buras, bakwan peot. Hah? Iya, mending komplit isinya. Wortel cuma 2. Toge pada bengkok. Masya.
Nah hadirin jemaah sekalian, ambil sunnahnya, fa'ilam tajid fabi hulwin, kalau nggak ada korma, karena mungkin nggak ada yang jualan, kan gitu. Iya, lu ke Tanah Abang. Wah nggak bisa Ustadz, nggak ada. Kenapa? Nggak punya duit. Fabi hulwin, pakai yang manis-manis dah. Minum teh manis ya Bu ya. Gitu. Ustadz, kalau korma nggak ada tapi duplikat korma boleh nggak? Apaan? Jamblang. Buka pakai jamblang. Lo sepet ntar mulut lo. Ya. Ambil sunnahnya. Apa yang dikonsumsi Rasul, baik makanan atau minuman, itu sudah yang terbaik saudara. Itu sudah yang terbaik. Jadi itiba, ngambil sunnahnya itu makan 3 korma. Kenapa? Korma itu tadi bisa mengisi dan mengganti sesuatu yang memang energi kita terkuras selama dalam pelaksanaan ibadah puasa. Nah hadirin ma'asyiral muslimin, lalu apalagi tadi guru kita nyampain, semua amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dan azab, bala, musibah akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari persiapkan diri kita untuk memasuki Ramadan agar kita menjadi manusia-manusia yang bisa melaksanakan seluruh perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah, agar kita mendapatkan rahmat, maghfirah serta iskun minan nar. Persiapan yang kedua, ya di samping tadi fadilah kita telah mengetahui, jangan lupa ilmu. Kemudian persiapan yang ketiga apa? Bersihkan lahir dan batin kita. Ya. Yang masih punya orang tua, ayo kunjungin orang tua kita. Kunjungin orang tua kita. Ya. Orang tua biar susah nggak ada yang minta. Nggak ada yang nge-WA kita. Orang tua biar susah tuh nggak bakal nge-WA kita. Kenapa nggak WA? Emang nggak punya handphonenya. Dan gitu. Iya. Begitu, ada teman saya begitu. Ustaz, kalau apa-apa japri saya aja. Gitu. Kita japri nggak nyaut-nyautin. Gitu. Kenapa? HP dijual buat apa? Beli kuota kan. HP dijual beli kuota. Kuotanya buat apaan? Pokoknya japri aja. Kita japri nggak disaut-sautin. Mana handphone lo? Dijual. Kenapa? Buat beli kuota. Nah hadirin jemaah sekalian, orang tua kita biar susah nggak bakal yang namanya nelpon atau minta sama kita, tuh orang tua kita. Tapi jangan mentang-mentang orang tua kita nggak minta kemudian kita belaga bego. Mesti pinter merasa. Kata almarhum Ki Zainuddin, hidup ini tadi jangan dibalik. Hidup ini harus pinter-pinter merasa, jangan dibalik. Merasa, wah udah bahaya tuh. Merasa pinter, merasa alim, merasa paling berjasa, jangan. Orang tua kita nggak bakalan nih inget nih, ya Allah mana mau Ramadan, minyak goreng. Jadi Ustadz kalau gitu lebaran mak kita kasih minyak goreng aja. Nggak begitu juga kali. Betul? Iya datang, makanya saya bilang bulan Rawah kayak begini nih, yang paling enak orang tua yang anaknya banyak. Taruh anaknya 10. Orang sekarang udah nggak ada. Ya, punya 2 aja takut-takutin. Punya 2 aja takut-takutin. Yang punya anaknya 10. Tapi punya anak banyak, orang tua, emak dan bapak mau ngedidik. Ini bedanya kita, orang tua sekarang sama orang tua dulu. Nggak ada yang teriak kesusahan orang tua kita dulu. Kenapa? Ini amanah Allah, dijaga, dirawat, dididik. Capek waktu muda ngedidik anak, tapi begitu tua dia nggak capek lagi saudara. Ya, nah kalau ada yang punya anak, umpamanya lebih dari 3, 4, 5, ya, supaya gampang manggil anak kita nggak satu-satu, maka ambil nama dari Asmaul Husna. Ada Abdullah, ya, ada Abdul Malik, ada Abdul Rahim, Abdul Rahman, enak tuh. Kenapa? Ntar begitu manggil dirapel, Al-Fatihah. Si Rahman datang, si Rahim hadir, si Malik nongol. Betul nggak? Cuma jeleknya setiap orang tahlilan, Al-Fatihah, apa bang? Al-Fatihah, apa bang? Hatta lagi Jumatan, Al-Fatihah, manggil gue, begitu saudara. Banyak anak dididik, punya akhlak, Masya Allah, punya pengertian, punya perasaan, pinter merasa sama orang tua. Ayo, dari yang tua.
seminggu lagi mau puasa. Kita sempetin munggahan ke rumah orang tua kita. Mereka nggak ngarepin, tapi kita kudu ngerti. Iya bang, iya bang, iya bang, datang semua. Karena dididiknya anak, datang bukan renggang kangkung, bawa buah tangan. Bawa buah tangan saudara, ditahu nih, maknya kesukaannya apa nih? Minyak goreng. Ya kesukaannya apa dibawain, bapaknya kesukaannya apa dibawain. Oh luar biasa, seneng banget. Itu rumah tadi cuma aki-aki aman ini doang, karena anak ke-10 semuanya datang munggahan, rame itu rumah. Wow, saudara, makan siang, sholat berjamaah. Ya menjelang pulang satu demi satu pulang deh. Masya Allah, yang tua cium tangan sama bapaknya. Itu bapak emaknya depan pintu tuh, bolak-balik. Ayo adik-adik, kau cium tangan gimana? Yang benar kau cium tangan. Cium tangan orang tua. Bolak-balik. Bolak-balik. Ngapain lu bolak-balik? Mana mak uang jajan? Nggak tahu ajaran dari mana. Sekarang orang cium tangan begini nih. Ada nggak? Ajarin anak kita dari sekarang. Jangan pakai bilang anak kecil ini Ustadz. Justru dari kecil lempengin ajarannya. Begini. Ngapain lu pusing? Ada yang begini. Kayaknya geli nyium tangan orang tua. Emang sih orang tua, Masya Allah, nih senar udah pada ditarik ngikut, ditusuk ngempot. Saya ingat Pak, diundang satu acara pernikahan. Orang tuanya udah nini, kitanya malam rias, dirias dia. Pakai apa? Henna. Kan cakep tuh. Ibunya umurnya 70 tahun, pakai henna. Cakep banget, gambar kembang. Begitu pagi-pagi hadir pada meletot kembangnya. Pada meletot, disarahin tukang rias. Lu nggak bener lo, kembangnya nggak jiku katanya. Ya nek kulit lo yang nggak lempeng. Bayar lagi. Lagi dibikin si cakep, begitu udah kering dilepet ya. Kok kemana-mana nih kembangnya katanya. Ini siapa yang salah, tukang rias kali. Nek ya Allah nek faktor usia nek. Oh iya ya, gue udah tua ya, begitu saudara. Tuh cium tangan, ya cium tangan begini ya, adik-adik ya. Bagaimana? Cium jangan begini ya. Apalagi begini, jangan cium tangan begini ya. Cium. Mama minyak wanginya luar biasa, cap minyak goreng. Cium tangan, betul. Kalau perlu bolak-balik. Itu namanya ngarep keberkahan dari orang tua. Masya Allah, bapak ini nerima duluan. Karena bapak duluan dicium tangan sama anaknya. Ada yang ngeganjel. Kantongin. Yang hebat emaknya. Cium tangan anaknya ada yang ngeganjel. Tanya dia. Ya bu? Ya bu? Kata ibunya. Apaan nih nak? Duh. Beda bapak sama emak mah. Kalau bapak mah kagak, lumayan buat mancing. Begitu. Ya Allah. Saudara, emaknya enggak nanya. Apa nih nak? Mak, buat menghadapi Ramadan. Emang lo ade? Nanya lagi. Enggak main dibekep. Enggak main dibekep, nanya. Emang lo ade nak? Ade mak. Buat bini lo, cukup. Buat anak lo, pokoknya semua anak dan bini udah cukup mak. Timbul deh wataknya. Kalau anak lo udah, bini lo cukup, tambahin dong. Enggak, tapi enggak begitu bu ya. Enggak begitu bu ya. Iya, enggak beda. Enggak tuh ibu, pakai nanya dulu. Yaudah alhamdulillah deh, mudah-mudahan rezeki lo berkah. Tuh, Masya Allah, 10 anak 10-10-nya cium tangan, nggak ada yang kosong, semuanya ngamplopin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh rumah tadinya rame, begitu anak cucu pada pulang, sepi tuh rumah. Akhirnya ini aki-aki ame nini nyari posisi. Si nenek-nenek masuk ke kamar. Aki-aki masuk kamar mandi. Kebet amplop, tarik napas. Betul. Tarik napas. Jangan sampai kedengeran. Masya Allah, saudara, dikebet. Tiba-tiba suasana yang hening dikagetkan dengan teriakan sang istri yang di kamar. Bapak! Oh my God. Ya elah. Ya, makan enak kondangan, oh my God. Tuh bapak sampai ngegerejat. Oh, Betawi bilang ngegerejat. Ada apa sih lo?
Gue kaget sampai kayak begini. Ada apa sih lo, gue kaget sampai kayak begini. Bagus pakai celana pangsi. Begitu saudara. Lihat Pak. Lihat kenapa lo aurin amplop begini. Lihat Pak. Nyesel gue Pak. Nyesel gue Pak. Nyesel gimana? Anak kita 10 nggak bisa amplop Pak. Coba anak kita 12 Pak. 12 amplop Pak. Dari 1 sampai 10 teriak-teriak lagi hamil. Sakit Pak. Kapok. Kapok melendung lagi. Tuh saudara, ya. Nemunggahan, datang sama orang tua. Minta maaf. Ada rezeki, biar kemakan rezeki kita sama orang tua. Ingat ya, bedanya laki-laki sama perempuan. Laki-laki itu meskipun dia udah punya anak, meskipun dia udah punya cucu sekalipun, bakti sama orang tua setelah Allah dan Rasulnya orang tua. Cinta sama istri silakan, tapi jangan ngalahin cinta sama orang tua. Sedih kita kalau ada anak laki-laki begitu nikah malah berpaling cinta dan sayang sama orang tuanya. Mau ngasih orang tua ngumpet-ngumpet. Mak, ambil mak ya. Ya Allah lo gitu-gitu amat. Ada yang lempar ke pot, mak dilepot tuh mak. Ya Allah, mak yang penuh ngorek-ngorek, maknya pengen ngorek-ngorek. Gocap ya. Ya pada enggak ya dikantongin juga. Lihat tuh. Nauzubillah minzalik, jangan. Makanya begitu nikah, bapakmu bapakku. Ya kan? Sama bagi semuanya. Orang tua ketika kita makan rezeki dari kita, bukan sekedar dia terima kasih, doain kita. Tuh, ya. Gitu makanya nih yang lagi ta'aruf. Ya, yang kenal sama perempuan, bener serius. Tunjukin orang tua kita, hatta maaf pincang orang tua kita. Jangan gengsi. Jangan lu lihat pincangnya. Karena dia gue ada. Karena gue bisa begini. Lo mama gue mesti nerima di orang tua gue. Tuh saudara. Begitu saudara. Nah hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, minta maaf sama orang tua. Mungkin pernah satu saat kita dibutuhkan, kita nggak hadir. Pernah ucapan kita yang menyakitkan hati orang tua kita. Minta maaf, minta redha semuanya. Ya, kemudian ya tadi kita bermasyarakat, ada ucapan kita, ada kelakuan kita yang kurang baik, pernah menyakiti, minta maaf. Minta maaf nggak perlu nunggu 1 Syawal. 1 Syawal pasti datang, cuma umur kita nyampe nggak? Betul? 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 Nah hadirin, oleh karena itu, melalui Majelis Tawakkul malam hari ini, kita semua bersihkan hati kita, lebarkan hati kita, lapangkan dada kita. Yang pertama untuk memaafkan kesalahan orang lain, kesalahan sesama saudara, seiman, seakidah. Begitu pula lisan kita jangan berat untuk meminta maaf. Insya Allah dosa kita kepada Allah ampuni, kesalahan kita sesama manusia pun Allah Ta'ala hapuskan. Amin ya Rabbal. Marhaban ya syahra Ramadan, marhaban syahra siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban qiyami, marhaban ya qadimal أنت لي غاية مرامي بقدومك ينجلي الران ويزول الاهتمام. مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر الصيام، مرحبا
ya qurrata ayan ya shifa kulli istiqami anta musim kulli ihsan ya musharraf bid-dawami marhaban ya syahrul Ramadan marhaban syahra siyami marhaban ya syahrul Ramadan marhaban syahral siyami fika yanshad kullu insan litilawah wal qiyami wa yusaffad kullu syaitan wa yukabbal fil mahami marhaban syahraz Ramadan marhaban syahraz siyami marhaban ya syahrul Ramadan marhaban syahraz siyami. Hadirin jemaah sekalian, sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, mudahkan segala urusan kita, dan Allah berkahi setiap usaha yang kita laksanakan, dan Allah berkahi pula rezeki dan keluarga kita. Amin ya rabbal hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.